Sya'ban berasal dari tradisi bangsa Arab yang berkumpul pasca bulan Rajab untuk berjalan di atas pegunungan mencari sumber mata air. Kata Sya'ban juga bermakna berkumpulnya kebaikan sebelum datangnya bulan suci Ramadan. Kemudian dalam pengertian yang lain, Sya'ban berasal dari bahasa Arab yang bermakna pemisah atau berpencar. Pada bulan Rajab, bangsa Arab menahan diri untuk berperang dan melakukan perjalanan keluar. Setelah bulan Rajab berakhir, maka saat memasuki Sya'ban mereka berpencar-pencar atau berpisah keluar untuk mencari sumur atau sumber mata air untuk keperluan hariannya. Hal ini dijelaskan oleh Imam Ibnu Hajar al-Asqalani dalam Fathul Bari. Nabi menyebut bulan ini di dalam hadisnya dengan istilah yaghfulu atau bulan yang sering dilupakan karena berada di tengah antara bulan suci yakni bulan Rajab dan bulan Ramadan. Sya'ban merupakan penghubung, jembatan, penyambung di antara Ramadan dan Rajab sehingga diambillah Sya'ban sebagai bulan penengah dan dari bulan Sya'ban sebagai penengah diambil lagi tanggal penengah yakni tanggal 15 dan dari sinilah dikenal dengan nisfu Sya'ban, di mana amalan kita secara periodik berkala diangkat ke langit untuk dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala pada bulan ini. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Nasa'i disebutkan qala haddatsani Usamah ibnu Zaid qala qultu ya Rasulullah lam araka tasumu syahram minasyuhuri ma tasumu min Sya'ban qala dzalika syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajabin wa Ramadhana wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin fa uhibbu an yurfa'a amali wa ana shaim. Artinya, Usama bin Zaid berkata, "Ya Rasulullah SAW, aku tidak pernah melihatmu berpuasa sebanyak di bulan Sya'ban." Rasulullah SAW berkata, "Ini adalah bulan yang tidak banyak diperhatikan orang-orang antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Ini adalah bulan saat berbagai amalan diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku suka amalanku diangkat ke langit sedangkan aku sendiri dalam keadaan berpuasa." Hadis riwayat Imam Nasa'i. Terdapat 3 kali amalan kita diangkat atau dilaporkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Pertama adalah skala harian, yakni saat amalan pagi terangkat menjelang waktu malam dan amalan malam terangkat sebelum waktu pagi. Kedua, amalan kita akan diangkat dalam skala mingguan setiap Senin dan Kamis, maka dari itu beberapa kaum muslimin berpuasa di hari-hari tersebut, Senin dan Kamis. Ketiga adalah skala tahunan, yakni pada bulan Sya'ban. Rasulullah SAW banyak mengisi hari-hari di bulan Sya'ban dengan berpuasa. Kita juga dapat mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Apalagi selain itu, bagi kita yang dahulu mungkin pernah undur tidak berpuasa pada bulan Ramadan untuk yang tahun lalu karena sakit atau musafir, juga bagi wanita yang haid, maka sebelum datang Ramadan, bulan Sya'ban ini adalah kesempatan mengganti puasa sebelum memasuki Ramadan yang baru. Bagi yang belum bisa karena halangan sakit, yang sakit menahun, maka bisa mengganti dengan fidyah atau dalam makna bahasa adalah penebusan-tebusan sebesar 1 mud sejumlah hari yang ditinggalkan dikalikan hari sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 184, yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Bagi yang undur maka dengan membayar fidyah, memberi makan orang miskin. Kemudian bagi yang batal karena jima di malam Ramadan ada 3 cara. Yang pertama adalah memerdekakan budak pada masa Rasulullah yang sekarang sudah tidak ada. Yang kedua adalah berpuasa 2 bulan penuh. Kemudian adalah memberi makan 60 orang fakir miskin. Mengenang bulan ini, bulan yang menjadi serambi Ramadan dengan peristiwa penting yang ada di dalamnya. Salah satu peristiwa pertama yang terjadi pada bulan Sya'ban adalah turunnya kewajiban puasa Ramadan. Pada awal syiar Islam, puasa Ramadan belumlah menjadi sebuah kewajiban. Baru pada sekitar 623 Masehi atau tahun kedua Hijriah, puasa Ramadan diperkenalkan dengan turunnya Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kemudian peristiwa kedua yang terjadi di bulan Sya'ban adalah perubahan kiblat dari Baitul Maqdis di Palestina ke Masjidil Haram di Makkah.
Baitul Maqdis menjadi kiblat sholat selama 18 bulan atau kurang lebih hampir 2 tahun atau 1,5 tahun. 16 bulan pertama berada di Makkah dan 2 bulan berikutnya di Madinah. Lalu setelah itu turun Quran surat Al-Baqarah ayat 144 sebagai perintah Allah untuk menggeser kiblat umat Islam ke Masjidil Haram. Dalam Al-Jami' li Ahkamil Quran atau Tafsir Qurtubi, peristiwa itu terjadi di bulan Sya'ban saat Rasulullah sedang berada di Masjid Bani Salamah, di mana turunnya ayat tersebut menjadi jawaban atas hati Rasulullah yang cenderung kepada kiblat Ka'bah yang dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Serta hal itu ialah sebagai bentuk kerinduan Nabi menghadap tempat kelahirannya di Makkah, karena saat itu Nabi baru saja hijrah dan jauh dari kampung halaman.